Uh-oh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA Belajar IPA bersama Bu Eva. Kali ini kita masih membahas tentang KD 3.4, yaitu tentang suhu dan perubahannya, terutama tentang sebab pemuaian. Sebelum memulai pelajaran, doa dulu yuk. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam menimba ilmu hari ini. Mari ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati para sahabat, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Begitu pula Imam Syafi'i dalam nasihatnya. Ilmu adalah buruan, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan jika engkau memburu kijang, setelah itu engkau tinggalkan terlepas begitu saja. Jadi anak-anak, yuk siapkan alat tulisnya. Silahkan dicatat materi yang penting dalam video ini, agar memudahkan kalian untuk mempelajarinya kembali. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pengamatan video eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan konsep pemuaian pada benda dengan tepat. Nah, tadi kan kita sudah mencoba meniup balon ya. Ternyata susah juga ya membuat balon mengembang selain ditiup. Apakah ada cara lain untuk membuat balon mengembang selain dengan ditiup? Seperti yang kita tahu, di beberapa daerah di Indonesia, ada tradisi menerbangkan balon yang diisi udara panas setiap hari raya. Nah, kalau balon karet bisa mengembang karena udara panas juga tidak ya? Yuk kita coba sama-sama. Nah, pertama kita akan bereksperimen nih. Karena sedang di rumah saja, kita eksperimennya juga sederhana, menggunakan alat dan bahan yang ada di dalam rumah kita. Nah, alat dan bahannya apa saja? Yang pertama, ada 2 botol bekas minuman. Ingat ya, pakai botol bekas. Yang pertama, botol bekas berbahan plastik. Jadi, separuhnya kita isi air. Kemudian sisanya udara. Nah, kalau yang kedua, botol kaca. Kita biarkan begitu saja sehingga botol tersebut hanya berisi udara. Untuk membedakan kedua botol ini, kita beri nama A dan B. Nama A untuk botol plastik dan nama B untuk botol kaca. Yang selanjutnya kita membutuhkan balon karet. Terserah, mau warna apa saja boleh. Kemudian kita membutuhkan wadah. Yang terakhir kita membutuhkan air panas. Di sini air panasnya saya masukkan dalam termos. Nah, cara merangkainya seperti ini. Jadi botol plastiknya diisi air, kemudian dipasang balon. Begitu juga untuk botol kaca. Kemudian kedua botol itu dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, kita coba. Kalau diisi dengan air panas yang sudah kita siapkan, apa ya yang terjadi? Coba anak-anak amati, apa yang terjadi? Wah, ternyata balonnya mengembang anak-anak. Mengapa balon pada percobaan tadi mengembang setelah beberapa saat? Kira-kira kenapa ya? Nah, nanti kita akan jawab bersama-sama. Yang kedua, bagaimana jika botol tadi kita dinginkan? Jadi, kedua botol ini kita keluarkan dari wadah berisi air panas. Nah, kedua botol ini akan mengalami pendinginan. Lihat, apa yang terjadi? Wah, ternyata balon tadi ketika didinginkan tidak mengembang lagi. Mengapa balon kembali menyusut setelah didinginkan? Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Pada percobaan tersebut, balon mengembang karena udara di dalam botol mengalami pemuaian setelah kedua botol itu dipanaskan dan menyusut kembali setelah didinginkan.
Jadi, kalau udara di bawah balon itu dipanaskan, maka balonnya akan mengembang, dan sebaliknya, kalau udaranya didinginkan, balon tersebut akan menyusut. Nah, dari percobaan tadi, kira-kira kalian paham belum pengertian pemuaian? Jadi, pemuaian adalah perubahan ukuran benda akibat perubahan suhu. Nah, ketika sebuah benda dipanaskan, gerakan partikelnya semakin cepat, sehingga memerlukan ruangan antar partikel yang lebih besar. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar di samping. Jadi sebenarnya dalam suatu bahan itu terdapat banyak partikel, di mana ketika dipanaskan partikelnya akan bergerak lebih cepat, sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar dan benda tersebut akan mengembang. Bagaimana kalau didinginkan? Benda akan menyusut jika didinginkan, karena gerakan partikelnya semakin lambat, sehingga memerlukan ruangan antar partikel yang lebih kecil. Pertanyaannya, apakah pemuaian terjadi pada semua jenis zat atau benda? Seperti yang kita tahu, jenis zat di dunia ini ada 3. Yang pertama ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Apakah ketiganya mengalami pemuaian? Yuk kita simak lagi video percobaan tadi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan tadi seperti ini, dialiri kalor dengan air panas. Nah, yuk kita analisis macam-macam bendanya. Yang pertama, ada botol berisi udara, di mana udara tersebut merupakan zat gas. Kemudian salah satu botolnya berisi air. Nah, air ini termasuk dalam kategori zat cair. Sedangkan jenis botol sendiri merupakan botol plastik dan botol kaca, di mana botol ini termasuk kategori zat padat. Nah, ketika dipanaskan menggunakan air panas, ketiga zat ini ikut memuai. Jadi, pemuaian itu dibagi menjadi 3. Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat gas, dan ada pemuaian zat cair. Semua zat padat, cair, dan gas mengalami pemuaian. Namun pemuaian setiap benda itu berbeda-beda, tergantung pada koefisien muainya. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk pemuaian zat padat memang sulit diamati secara langsung, tapi seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, saat menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu rusak. Retaknya gelas ini terjadi karena pemuaian yang tidak merata. Contoh lain lagi, kalian pernah mengamati jalan kan? Nah, setiap jalan biasanya ada rongga-rongga yang dibuat agar ketika pemuaian tidak membuat jalan tersebut retak. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai dan mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda pada dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat-sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu ini. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lain. Untuk itu, agar sambungan baja tidak langsung melengkung karena pemuaian, maka sambungan baja dan besi tadi tidak boleh dipasang rapat satu sama lain. Harus ada rongga yang cukup antar sambungan itu. Begitu juga yang terjadi pada kaca jendela dan pintu. Harus ada rongganya sehingga ketika terjadi pemuaian tidak membuat kaca jendela dan pintu itu rusak. Seperti yang kita amati pada kehidupan sehari-hari, maka pemuaian zat padat bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, di mana yang memuai hanya bagian panjangnya saja. Yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, pada pemuaian luas ini yang memuai adalah panjang dan lebar. Sedangkan untuk pemuaian volume, yang memuai ada panjang, lebar, dan tinggi. Kita lanjut ke pemuaian zat cair. Ternyata zat cair juga mengalami pemuaian jika dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair
relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita merebus air atau ketika kalian menggunakan termometer, itu merupakan salah satu aplikasi dari pemuaian zat cair. Yang ketiga adalah pemuaian gas. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, harus sesuai ukurannya. Nah, seperti eksperimen yang sudah tadi kita lakukan. Udara yang dipanaskan di dalam botol membuat udara tersebut memuai sehingga balonnya ikut mengembang. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ini adalah salah satu contoh materi pemuaian dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi Zulkarnain ingin membangun tembok setinggi 2 gunung, beliau menggunakan aplikasi pemuaian, yaitu memuaikan tembaga dan memuaikan besi agar ketika disatukan menjadi bangunan yang kokoh. Masya Allah, ternyata zaman dahulu prinsip pemuaian ini sudah dipakai dalam kehidupan. Nah, kita harus lebih giat lagi dalam mempelajari Al-Quran ya, agar bisa memahami setiap makna-makna dan pelajaran sains yang terkandung di dalamnya. Yang semangat baca Al-Qurannya ya. Setelah kita mempelajari materi tadi, ada tugas mandiri nih untuk kalian. Lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar kalian, boleh di rumah maupun di luar rumah. Kemudian, foto salah satu contoh aplikasi konsep pemuaian yang kalian temukan di sekitar kalian tersebut. Lalu, berdasarkan foto tersebut, jelaskan mengapa contoh dalam foto itu termasuk dalam aplikasi pemuaian. Nah, silahkan jelaskan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Jangan lupa kirim jawaban melalui Google Classroom. Saya tunggu. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan baca materi tentang kalor ya. Kita akan belajar tentang itu. Masya Allah, sudah sampai di ujung pertemuan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.